Baik, Bapak Ibu, silahkan kita diskusikan materi kita pada hari ini. Ada 2 materi, tapi 2 materi ini saling berkaitan satu sama lain, memiliki konten yang hampir sedikit sama, atau barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, silahkan sharing mengenai perilaku keberagamaan siswa di sekolahnya masing-masing, baik itu siswa SD, SMP, maupun SMA, karena pemberian motivasi kepada siswa usia yang berbeda juga harus disesuaikan dengan usianya. Mangga Bapak Ibu silahkan. Bu Maya, saya mau Mangga menanya bagaimana caranya untuk mengenalkan Tuhan kepada anak usia SD gitu, kelas 1, kelas 2 gitu. Begitu aja, Bu. Diulangi Pak Punten, bagaimana cara mengenalkan Tuhan kepada siswa usia SD begitu ya? Iya, Baik. kelas 1, kelas 2 gitu. Baik. Bapak Ibu siapa yang guru SD di sini? Baik, untuk Bu Una kebetulan lagi ada halangan dulu sebentar, jadi saya dulu, nanti Bu Una masuk lagi. Bapak Ibu nanti kita sharing aja ya, di SMP juga ada materi tentang tauhid, yaitu pengenalan Tuhan, tapi masuk ke wilayah Asmaul Husna. Mungkin kalau di SD itu sangat basic sekali bagaimana anak-anak bisa mengetahui Tuhannya, sehingga mereka sangat paham sekali bagaimana melakukan perilaku-perilaku keberagamaan yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi larangannya sesuai dengan perintahnya. Saya belum pernah terjun langsung ke siswa SD ya Pak Miftah ya. Tapi usia SMP kelas 7 itu masa transisi SD SMP, ada juga siswa SMP yang juga pertanyaannya seperti itu, Bu, bagaimana saya mengenal Tuhan? Jangan-jangan Tuhan saya sama Tuhannya Bu saya beda. Tuhan kita sama nggak, Bu? Kan begitu ya pertanyaannya. Saya pribadi tidak begitu yakin dengan jawaban saya kepada siswa, sementara saya selalu meminta gitu ya. Guru PAI kan tanggung jawabnya besar ya. Selalu meminta kepada Allah, minta ilmunya supaya diberi pemahaman lewat ucapan kita, anak-anak bisa mengerti siapa itu Tuhan. Yang lebih sederhana adalah dengan cara mendeskripsikan, bukan menarasikan bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Lalu dilanjutkan dengan Allah itu yang menciptakan dunia dan seisinya. Lalu pertanyaan kita biasanya mereka kejar lagi dengan pertanyaan selanjutnya, Bu, Tuhan ada di mana, begitu kan ya? Itu juga perlu pemikiran yang sangat ekstra. Bagaimana kita menjelaskan bahwa Tuhan itu sebenarnya ada, Tuhan itu melihat kita. Terus ada pernah siswa berkata, Ibu, Tuhan itu betul ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana berarti banyak. Ibu, banyak orang bilang Tuhan itu di atas. Kan apalagi kalau kita lihat TV kan orang-orang bilang bagaimana yang di atas aja gitu ya. Tapi kan secara kasat mata kalau di atas itu kan ya pasti melihat ke atas, apakah genteng, awan, apa. Omar, maaf, jangan di situ mana tuh kedengaran. Secara kasat mata kan pasti melihat apa yang di atas kan begitu ya. Padahal Tuhan itu kan tidak menempati ruang dan waktu. Artinya Tuhan tidak diam di suatu tempat, juga tidak terbatas waktu. Nah, itu juga perlu disederhanakan bahasanya supaya siswa juga paham. Tapi selama ini saya kurang Pak Miftah, saya tidak mengambil teori dari sejumlah pakar atau akademis tentang tauhid. Tapi ini saya share pengalaman saya aja. Itu juga belum menguatkan siswa untuk mengenal Tuhannya. Siswa perlu
tambahan referensi, perlu juga dengan lebih baik kita mengajak siswa itu ke luar kelas ya. Jadi dengan outing itu mereka bisa paham bahwa sungai bisa bergerak secara, kalau maksudnya tidak dalam segi ini ya, tidak dalam segi kajian IPA gitu ya. Gunung bisa meletus, terus awan bisa bergerak beriring-iring. Itu juga semua kehendaknya Allah. Jadi hal-hal sederhana itu yang pernah saya sampaikan kepada siswa, karena materi Tuhan ini memang kebiasaan saya sebelum mengajar di tahun pertama itu, terlepas kelas 7, 8, 9, saya suka bertanya juga tentang seperti itu. Siapa Tuhan kamu? Allah itu siapa? Ilah itu Tuhan, kan begitu ya. Nanti anak-anak menjawab begini. Bukan menyamakan visi, tapi minimal siswa itu bisa sadar bahwa sebenarnya semua yang di dunia ini, pergerakan, fenomena, dinamika, semuanya Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan, Allah yang Allah yang punya kuasa. Begitu mungkin Pak Miftah, jangan puas sama jawaban saya. Bu Una, Hemon. Menambahkannya, benar tuh yang disampaikan Ibu Maya. Kalau untuk anak, sebentar untuk anak usia SD 1, 2 ataupun termasuk anak TK, kita mengenalkan bagaimana Allah itu, Tuhan itu, Rob itu, ya dengan hasil ciptaannya sih ya gitu. Karena tidak mungkin segala sesuatu yang ada di depan anak, yang ada di sekeliling anak, yang anak nikmati, baik bisa didengar, baik dilihat dan sebagainya, itu tidak akan mungkin terjadi dengan sendirinya. Jadi keberadaan Allah itu untuk anak usia itu ya lebih ke yang sesuatu yang konkret gitu ya. Kalau ke abstrak itu kayaknya anak-anak belum nyampe ke arah sana gitu. Untuk awal pengenalan Allah menurut saya secara sederhana seperti itu sih gitu. Enggak ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Gimana pendapat yang lain? Ini masuk pelajaran tauhid ya, Bu Una ya. Mau nanya Bu Una. Boleh Kak Ilma. Iya, terkait yang evaluasi keberagamaan Bu. Ya. Kan itu kan dievaluasi itu pastinya untuk ditingkatkan ya. Dan materi yang tadi dibawakan sama Bu Una pun sepertinya materi-materi yang sebelumnya memang sudah disampaikan oleh teman-teman kita ya di SMP Edukasi. Mereview kembali itu untuk untuk kegiatannya, betul. Di SD, SMP, SMA. Misalkan kita ambil contoh, kita kan inginnya keberagamaan itu membuat anak-anak dalam tanda petik sebagai anak-anak yang beragama. Beragama itu apa ya? Menaati kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama gitu ya, melalui pembiasaan. Kalau yang saya lihat ya dari struktur ini seperti sholat duha tadi kan, sholat jamaah dan lain sebagainya. Setelah dibentuk dari pengevaluasiannya itu kan tadi ada yang observasi ya Bu ya. Setelah kita mengobservasi misalkan ternyata nih anak itu sholat duha misalkan ya, ditetapkanlah misalkan sholat duhanya ini setiap hari Jumat setengah jam atau 60 menit ya, 1 jam misalkan. Setelah dievaluasi habis sholat duha kok anak-anak itu jadi langsung jajan misalnya gitu ya, atau langsung ngotah kadi gitu kan. Nah kira-kira